slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know. Tanya Ustaz, saya izinkan, lebih baik salat tahajud di awal waktu atau di akhir waktu Ustaz? Dan apakah benar beda pahalanya dengan orang bangun tidur langsung salat tahajud, dengan mandi dulu baru kemudian salat tahajud? Tapi teman-teman sekalian, terkait dengan waktu ini, yang pertama ada ketentuan umum. Ya, ketentuan umum ini menunjukkan isyarat kepada kita mana yang paling mudah untuk kita tunaikan, senyamannya kita. Ya, karena ada seseorang yang belum mampu bangun di akhir-akhir waktu. Ada seseorang misalnya yang bisa terbangunnya di awal-awal waktu karena kegiatan-kegiatan tertentu, atau tidur lebih awal, tiba-tiba bangunnya lebih awal lagi. Ya, ada orang kebiasaan kalau bangun di akhir waktu, tiba-tiba suka tidur lagi, kemudian bablas sholat subuh jam, misalnya kan? Dalam keadaan demikian, lihat kondisinya. Jika antum sudah terbiasa misalnya, atau baru menyesuaikan bangun-bangun di awal waktu, maka waktu itu yang sesuai dengan anda. Tapi kalau anda sudah terbiasa, sudah nyaman dengan tahajud, sudah mulai membiasakan meningkatkan ibadah malam, maka yang terbaik jika anda bisa lakukan di akhir-akhir waktunya. Ya, sepertiga akhir malam. Ya, kenapa ini penting untuk bisa diprioritaskan? Ya, pertama, karena waktu-waktu itu banyak sekali waktu-waktu afdaliyat. Ya, di mana banyak karunia Allah diturunkan. Ya, bisa rahmat Allah, bisa kemudian ampunan Allah, bahkan turun langsung di sini ada ayat Quran langsung di Quran surah 51 dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Ya, di situ Allah menggambarkan ya subhanahu wa ta'ala bahwa ada kebiasaan orang-orang yang akan mendapatkan hadiah taman surga di akhirat nanti. Taman surga, biasanya setiap ada kalimat taman itu indah. Taman mini indah tidak? Halo? Baik. Taman impian Jaya Ancol indah tidak? Indah gitu kan? Taman, setiap taman itu pasti indah, nggak ada taman yang tidak indah kan? Nah, ada orang yang mendapatkan hadiah taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada sebagian orang-orang takwa akan tinggal di taman-taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Bahkan saking indahnya taman ini, mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban karunia, rezeki-rezeki di taman surga ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara. Ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa mereka ini? Mereka ini saat di dunia orang-orang yang ihsan. Apa amalan orang ihsan ini? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka ini sedikit tidurnya, banyak menghidupkan malam. Kemudian ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar menjelang kepada fajar, yang saya terangkan tadi malam, sekitar 15 menit sebelum fajar, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan perhatikan, ketika Allah menggabungkan antara waktu tahajud dengan waktu istighfar, digabungkannya menjelang kepada fajar. Silakan perhatikan. Pertama nyebutkan tahajud. Setelah tahajud disebutkan sunnahnya istighfar sebelum fajar. Sebelum fajar. Ketika disebutkan istighfar sebelum fajar, nyambung dengan tahajud, ini menunjukkan bahwa waktu-waktu yang dimaksudkan adalah waktu akhir-akhir di malam, menjelang kepada fajar, dekat ke waktu sahar. Ya, kalaulah kemudian disebutkan di awal-awal waktu, tentunya tidak akan muncul kalimat sahar di sini. Akan dipisahkan amalannya. Tapi ketika amalan ini disambungkan, ingin menunjukkan pesan bahwa orang yang tahajud jadi akhir waktu, maka lebih dekat mendapatkan kemuliaan di akhir-akhir waktu sebelum fajar, di waktu sahar yang bisa digunakan untuk kesempatan istighfar, banyak berdoa, memohon rahmat dan sebagainya. Jelas sampai sini? Jadi dari sini, kalau anda bisa tunaikan di akhir-akhir waktu sepertiga malam, itu lebih baik karena bisa langsung disambung kepada istighfar di waktu sahar, dan bisa langsung kemudian menunaikan waktu subuh karena lebih dekat ke waktunya. Jelas ya? Tayyib. Allahu ta'ala alam bissawab. Lantas bagaimana? Apakah yang paling utama yang mandi dulu? Ya, atau tadi ada pertanyaan, ya, Ustaz, bagaimana maka beda pahala dengan orang bangun tidur langsung sholat tahajud? Kalau yang seperti ini nggak ada, Pak.
Nggak ada. Jadi orang bangun tidur itu diam dulu, gitu kan? Kemudian setelah itu dia setelah sadar wudu dulu, kan? Setelah wudu baru tahajud. Nggak ada orang bangun tidur langsung tahajud, gitu kan? Baik, mungkin yang dimaksudkan adalah bangun tidur, wudu, kemudian tahajud. Dengan orang mandi dulu, kemudian baru setelah itu tahajud. Ini relatif. Relatif, bergantung keadaan juga. Ya kalau keadaannya memungkinkan Anda mandi dulu, lebih bersih, berpakaian yang bagus, gunakan wangian untuk laki-laki, gitu kan? Yang baik, maka itu lebih utama. Lebih utama dibanding dengan yang biasa-biasa dan sebagainya. Jadi ini bergantung pada situasi, kondisinya, dan juga tentunya keadaan-keadaan saat tidur. Kalau berhubungan dengan suami istri tentu harus mandi dulu, ya, kemudian bersihkan dulu, baru setelah itu tunaikan tahajud. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk itu, apalagi waktunya terbatas, boleh Anda bangun, kemudian bersih-bersih dulu, ya, hapus sebagian bekas ngantuknya, setelah itu cuci tangannya, berwudu, dan gunakan waktu yang tersedia untuk menunaikan salat tahajud, sekalipun cuma 2 rakaat. Di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salatul laili mathna mathna wa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Salat malam itu silahkan tunaikan paling minimal 2 rakaat. Jika Anda tunaikan 2 rakaat, setelah itu Anda khawatir fajar akan segera tiba. Kalimat Nabi fajar akan segera tiba bisa 2 kemungkinan. Bisa orang banyak menunaikan tahajud sampai mendekat kepada fajar. Bisa orang terlambat dia waktunya bangun, dekat-dekat ke fajar, cuma dapat 2 rakaat. Ya, maka kalau Anda mandi dulu, ya habislah waktu di situ, ya. Nah, tidak mungkin Anda bisa menunaikannya. Maka Anda bisa wudu, tunaikan 2 rakaat lalu tutup witir dengan 1 rakaat.